Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat. Berselawatlah wahai sahabat-sahabatku, sahabat tercinta dimanapun kita berada. Sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Paman zuziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat yang singkat ini cukup menjadi pelajaran bagi kita agar kita mengetahui bahwa hidup ini tidak selamanya. Hidup ini sementara. Hidup ini tidak kekal. Yang kekal dan abadi adalah kematian. Ya, ini kehidupan di akhirat. Allah SWT mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Pertanyaannya, apakah kita mengetahui kapan kita mati? Di mana dan bagaimana cara kematian atau ajal menjemput kita? Apakah kita bisa menunda, memajukan kematian itu menjemput kita? Tentu tidak. Allah SWT mengatakan walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yaqdimun. Tidak bisa ditunda ataupun dimajukan siapapun kita. Tak pejabat ke gubernur, bupati, presiden, nabi sekalipun tidak bisa mengkutak-matik jadwal kematian itu sendiri. Untuk itu kita harus berbekal. Salah satu pilihan kita tidak perlu takut, akan tetapi membekali diri semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa innahu iruzadit taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekallah wahai kalian orang-orang yang beriman, orang yang berakal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Di dalam petikan ayat ini Allah mengatakan wa innamat tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasan-balasan sebagai balas jasa atas perilaku amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian menjemput di antara kita, mari kita pergunakan sisa hidup kita dengan beramal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan kita bawa, apa yang kita lakukan di dalam hal kebajikan akan kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah SWT mengatakan sekecil apapun usaha yang kalian perjuangkan niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kalian lakukan niscaya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan in asantum li anfusikum wa in asatum palaha. Setiap kebajikan yang kalian lakukan apapun bentuknya, niscaya kebajikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, manakala kalian melakukan suatu kejahatan, kecillah, menzolimi orang, iri hati, dengki, dan lain sebagainya, kesombongan dan lain sebagainya misal, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pada hari kiamat inilah wa innamat tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Nanti gambaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti akan kita dapatkan. Lihatlah potret kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan infak kita, bagaimana hubungan kita antar sesama, keluarga, orang tua, keluarga adik kakak, tetangga dekat, tetangga jauh, orang dalam perjalanan, orang miskin,
anak yatim dan lain sebagainya. Semuanya itu akan siklus daripada perputaran kehidupan kita. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman zuziha anin nar wa udhil jannata faqad faz. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka, kata Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menang. Di pelajaran yang sangat singkat dan jelas ini, agar kita menjadi orang yang menang dan beruntung, mari saudara-saudaraku, atiullah wa rasulullah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang paling cintai Allah SWT? Amalan apa yang paling utama, yang paling pertama kali dihisab? Tiada lain, as-sholatu ala waktiha, sholat di dalam waktunya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baiknya sholat adalah di mana azan dikumandangkan. Sholat berjamaah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akan tetapi di dalam sholat, ketika kita sholat sendiri, 1 pahalanya. Ketika kita sholat 2, ada makmum di belakang kita atau di depan kita, imam, maka 1 tambah 1 ini menjadi 27. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini, ya. Jangan katakan saya masih muda, saya belum sakit, saya belum tua, saya masih banyak urusan, masih banyak utang dan lain sebagainya. Ingat, malaikat maut tidak melihat itu semua. Tidak melihat akte kelahiran, tidak melihat urusan kita apa di dunia ini. Itu mari kita berbekal. Sholat adalah paling utama, ya. Karena sholat ini adalah cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uddu ala sholawat wa taba'us sahawat pasaupa yalqauna goya. Mereka yang meremehkan sholat, mengacukan sholat, melalaikan sholat, mereka hanya mengikuti nafsu syahwat, hanya kerja, uang, kerja, uang, kerja, uang. Sungguh mereka adalah golongan orang-orang yang mendapat kesesatan. Kenapa Allah mengatakan kesesatan? Karena sholat inilah adalah cahaya. Kata Nabi, washolatun nur. Man hafazu alaiha kanat lahu nurun wa buhana wa najata yaumil qiyamah. Barang siapa memelihara sholat, dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Tidak hanya di dunia, tetapi hingga akhir zaman ketika kita akan menghadapi hisab. Karena sholat adalah yang pertama kali dihisab amal kita. Inna awala ma yuhasabu bihil amru yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Fa in sholahat fakut aflaha wa anja, wa in fasadat fakut khoba wa khusir. Barang siapa baik sholatnya, sempurna sholatnya, maka dia akan tergolong orang-orang yang beruntung dan menang. Barang siapa kocak-kacir sholatnya, maka dia termasuk golongan orang yang rugi. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari hati saya. Jadi kalau benar ini memang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah saudara-saudaraku seiman, dimanapun kita berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ur ghurur, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tipu-tipu daya, tipu-tipu yang menjanjikan, yang memenuhi nafsu syahwat kita. Jangan sampai melalaikan kita akan kehidupan sesudah kematian. Nabi mengatakan, jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan membekali diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Mudah-mudahan sahabatku tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada manfaatnya untuk kita. Mari kita saling mengingatkan antar sesama. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Ya, kita saling bahu-membahu dalam kebajikan dan takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.